Limit dan turunan fungsi. Konsep limit. Konsep limit dapat ditulis dengan limit fx x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan, maka fx mendekati L. Suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Ini dapat ditulis dengan limit fx x mendekati a plus minus sama dengan limit fx x mendekati ax. Contoh, limit x pangkat 2 dikurang 1 per x dikurang 1, x mendekati 1 sama dengan 2. Fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1 per x kurangi 1 terdefinisikan untuk semua x bilangan real, kecuali x mendekati 1. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 per x kurang 1 sama dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 1 dikurang 1 sama dengan 0 per 0. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, kita lihat ini ya. Jadi, ini ada konsep limit ya. Cara bacanya limit x menuju A dari fx sama dengan L ya. Terus ini ada lambangnya, dia itu dikatakan memiliki fungsi ya, jika limit kiri dan limit kanan sama. Lambangnya di sini yang tanda negatif nih ya. Ini artinya bukan negatif, tapi ini lambang dari limit kiri. Kalau ini positif ya. Ini lambang untuk limit dari kanan. Oke. Kita lihat kaidah-kaidah limit ya. Kaidah-kaidah limit. Kaidah yang pertama, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri, yaitu limit K x mendekati A sama dengan K. Contoh, limit 10 x mendekati 1 sama dengan 10. Kaidah yang kedua, yaitu limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah jumlah selisih dari limit fungsi-fungsinya. Ini dapat ditulis dengan limit fx plus minus gx, x mendekati A. Limit fx, x mendekati A plus minus gx, x mendekati A. Contoh, limit 3x plus 4x, x mendekati 1 sama dengan limit 3x, x mendekati 1 ditambah limit 4x, x mendekati 1. Sama dengan 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 7. Oke, bentar ya, sebelum kita lanjut, kita lihat lagi konsep limit. Limit itu artinya mendekati ya. Nih, limit itu artinya mendekati. Contohnya, kita kasih yang simpel saja dulu. Limit x menuju misalnya dikasih contoh x menuju 3 ya. X menuju 3 untuk 3x kurang 3 misalnya. Oke, nilai di sini misalnya x kurang 3 aja ya. Oke. Di sini kita lihat bahwa limit x menuju 3 dari x kurang 3. Artinya adalah nilai 3 di sini, nilai 3 untuk pengganti x ini akan mendekati 0 ya. Jadi kalau kita masukkan nilai x-nya 1, berapa nilai? Kalau x-nya 1, di sini min 2 ya nilainya. Kalau 2, min 1. Kalau 0, min 3 ya. Kalau kita masukkan dia 1, kalau kita masukkan 1 dia, kalau kita masukkan min 1, min 1, jadinya min 2, min 4, dan seterusnya ya. Min 2, jadi min 5. Oke, ini panahnya salah, ini kita ganti. Panahnya ke atas. Oke, kalau kita ganti dia 0,
X-nya di sini 0 udah ya. Berarti 1, 2, 1, 2, 3 lagi. Kalau dia 3, 0. Oke, jadi dia kalau semakin besar angkanya, maka dia akan mendekati 0 dia ya. Jadi itu artinya dia mendekati. Misalnya lagi contoh lain biar lebih paham. Ada contoh ya, limit X menuju 0, 4X tambah 3. Kita ambil nilai sembarang untuk pengganti fungsi yang ini ya. Misalnya kita ambil kalau X-nya 1, berapa nilai X-nya, ini nilai X ya, ini nilai fungsi. Nilai fungsi dari Y. Kalau X-nya 1, berapa nilai Y-nya? 7 ya. Negatif 4. 4X tambah 3. 7. Kalau X-nya 2, Negatif 1. 11. 11. Oke, dia kalau misalnya 2 dulu ya, 2 11 misalnya. Kalau 1 7. dia 7. Kalau kita ambil dia 0, kalau dia 0, 3 ya. 3. Kalau kita ambil nilai di tengah-tengah ini misalnya setengah. Kalau dia setengah, 4 kali setengah 2 ya, tambah 3, 5. 5. Oke, 5. Kalau kita ambil di sini misalnya 1,5. 4 kali 1,5, 6 ya, tambah 3, 9. Jadi nilainya itu saat dia mendekati 0, maka nilai fungsinya itu mendekati 3 begitu ya. Maka jawabannya di sini adalah 3 ya. Semakin dia mendekati 0, maka nilainya semakin mendekati 3. Oke, terus ada kaidah-kaidah limit. Ada beberapa kaidah limit. Yang pertama tadi itu, kalau nilainya konstanta, maka nilainya konstanta itu sendiri ya. Misalnya, limit X menuju 1 dari 10 sama dengan 10 ya. 10. Karena nilai X-nya tidak ada, maka tidak ada yang bisa kita ganti di sini. Kalau yang kedua, nah misalnya saya kasih contoh lain ya. Limit X menuju 3 dari 3X tambah 1 misalnya. Maka di sini kita substitusikan nilainya ya. 3 kali 3 tambah 1. Hasilnya itu 10. Berarti untuk nilai limit X menuju 3 dari 3X menuju tambah 1 ini yaitu 10 ya. Bukan contoh dari ini. Kalau dia ada X, kita ganti nilai X-nya. Kalau yang ini karena tidak ada nilai X-nya, maka nilainya itu bukan 0 ya, tapi nilainya adalah konstantanya. Paham? Untuk contoh. Oke, yang kedua, kalau ada limit dijumlahkan, maka kita bisa pisah gitu ya. Limit X menuju A dari Fx ditambah limit X menuju A dari Gx. Atau kalau dia dikurang, di sini dikurang juga. Contohnya di sini. Limit X menuju 1 dari 3X tambah 4X, kita pisahkan, maka dia limit X menuju 1 dari 3X ditambah limit menuju X1 dari 4X. Bisa kita pisah dia. Kalau tadi kan bentuknya, kalau di atas tuh bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang kita pisah dia. Tandanya tetap. Oke. Setelah itu kita tinggal substitusikan nilai 1 ke dalam X. 3 kali 1, 4 kali 1 jadi 4. 3 tambah 4, 7. Oke, paham sampai kaidah limit 1 dan 2? Paham, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Limit 2x pangkat 2 dikurang 3x, x mendekati 2 sama dengan limit 2x pangkat 2 dikurang limit 2x pangkat 2, x mendekati 2 dikurang limit 3x, x mendekati 2 sama dengan
2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Oke, di sini sama dengan yang tadi, masih kaidah limit yang tadi. Kalau dia tandanya kurang, kita bisa juga pisah ya, jadi kurang ya. Setelah itu kita substitusikan nilai X-nya dengan 2, karena dia mendekati 2. Setelah itu kita kalikan saja, lakukan perhitungan matematikanya. 2 pangkat 2, 4. 2 kali 4, 8. 3 kali 2, 6. 8 kurang 6, 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Oke, masih paham ya? Kita lanjut ke kaidah yang ketiga. Pak. Kaidah yang ketiga, limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit-limit fungsinya. Limit fx dikali gx, x mendekati a, sama dengan limit fx, x mendekati a dikali limit gx, x mendekati a. Contoh, limit 4x min 2x dikali 3, x mendekati 2 sama dengan limit 4x, x mendekati 2 dikali 2x plus 3, x mendekati 2 sama dengan 4 dikali 2 dikali, maaf Pak, itu seharusnya 2 dikali 2 ditambah 3 Pak. 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 8 dikali 7 sama dengan 56. Yang X-nya udah disubstitusikan itu, Pak. 2 kalikan 2. Oke, kita lihat ya. Yang ketiga itu kalau dia dikali, dia bisa dipisah ya. Dia dikali. Kalau tadi tambah kurang juga sama bisa dipisah. Kalau contoh soalnya di sini, ini contoh soalnya berapa? 4x dikali 2x dikali 3. 2x tambah 3 ya. Berarti udah Iya. seperti ini ya. Oke, ini tidak ada. Oke, 4x kali 2x tambah 3. Oke, setelah itu kita pisah. Bisa kita pisah. Kalau dia dikali tetap. Setelah itu kita tinggal substitusikan nilai 2 ke dalam X-nya. 4 kali 2. Yang di sini 2, berarti 2 kali 2 tambah 3. 2 kali 2 tambah 3 ya. Oke, 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4 tambah 3, 7 ya. 8 kali 7, 56. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Kaidah keempat. Kaidah yang keempat yaitu limit dari perkalian konstanta dengan fungsi adalah perkalian antara konstanta dengan limit fungsi. Ini dapat ditulis dengan limit x, limit k, fx, x mendekati a, sama dengan k dikali limit fx, x mendekati a, sama dengan k kali a. Contoh, limit 4, x mendekati 2x plus 3, sama dengan 4 dikali limit 2x plus 3, x mendekati 2, sama dengan 4 dikali 2 plus 3, sama dengan 4 ditambah 3, sama dengan 4 dikali 7, sama dengan 28. Oke, kita contoh ya, kaidah limit yang keempat itu, kalau konstanta ya, contohnya di sini, 4 dikali 2x tambah 3. Kalau tadi 4x ya, kalau 4x kita pisah ya, kita kalikan. Kalau ini konstanta saja, tidak pakai variabel x atau y dia, maka ini kita bisa pindahkan ke depan. Yang 4-nya tinggal dipindahkan ke depan ya. Seperti ini. Jadi 4 limit x menuju 2 dari 2x tambah 3. Setelah itu kita substitusikan nilai x-nya dengan 2. Maka 4 dikali limitnya tadi 2 kali 2 tambah 2 kali 2 tambah 3. Oke. Jadi 4 kali 4 tambah 3. 4 kali 7 28. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Kaidah kelima. Kaidah yang kelima adalah limit dari suatu pembagian fungsi adalah pembagian dari limit fungsinya dengan syarat limit fungsi pembagian tidak sama dengan 0. Limit fx per gx, x mendekati
mendekati A sama dengan limit fx, x mendekati A, per limit gx, x mendekati A. Dengan syarat limit gx, x mendekati A tidak sama dengan 0. Contoh soal, limit x pangkat 2 dikurang 25 per x dikurang 5, x mendekati 5. Sama dengan limit x min 5 dikali x plus 5 per x dikurang 5, x mendekati 5. Limit x mendekati 5 dikali x plus 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Oke, kita lihat ya yang di sini yang kelima itu kaidahnya kalau dia dibagi maka kita juga bisa pisah dibagi dia ya. Contohnya limit x menuju 5 dari x kuadrat kurang 25 dibagi x kurang 5. Maka kalau kita menggunakan kaidah ini seharusnya jawabannya dari sini ya. Maka kaidahnya itu limit x menuju 5 untuk x kuadrat dikurang 25 x kuadrat dibagi limit x menuju 5 dari x dikurang ini 5. Begitu ya kalau kita menggunakan kaidah ini. Kalau kita ini sederhanakan, dia sebenarnya kan kalau menyelesaikan limit ini boleh kita gunakan kaidah mana saja ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Terus kalau ini kita sederhanakan ya, berarti kalau kita sederhanakan x kuadrat kurang 25 itu bisa kita rubah bentuknya menjadi x kurang 5 kali x tambah 5 dibagi x kurang 5. Oke, setelah itu kita tinggal substitusikan nilai x-nya dengan 5. 5 tambah 5, 10. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Kaidah yang keenam, yaitu limit dari suatu fungsi pangkat n adalah pangkat n dari limit fungsinya. Limit fx, x mendekati a pangkat n sama dengan limit x mendekati a dikali limit fx, x mendekati a pangkat n. Contoh, limit x mendekati 2, 2x plus 3 pangkat 2 sama dengan limit x mendekati 2 dikali 2x plus 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 sama dengan 49. Oke, kalau yang selanjutnya itu limit x menuju a ada fungsi terus dipangkatkan dengan n, itu sama artinya dengan limit dari fungsi itu dipangkatkan n ya. Contohnya di sini. Limit x menuju 2 dari 2x tambah 2 tambah 3 dipangkatkan 2, maka sama dengan limit itu dari fungsi itu dipangkatkan 2. Maka di sini kita substitusikan nilainya 2 kali 2 tambah 3. Harus seperti ini nulisnya ya. Kalau seperti yang ditulis tadi itu berarti kita jumlahkan dulu ya. 2 tambah 3, 5 kali kata kali 2 yaitu 10 ya. Beda dia. Makanya kita 2 kali 2 ditambah 3. Seperti itu penulisannya ya. 2 kali 2, 4. Tambah 3, 7. 7 pangkat 2, 4. 9. 49. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan. Kaidah yang ketujuh, limit dari suatu fungsi terakar berpangkat positif adalah akar dari limit fungsinya. Dapat ditulis dengan limit x mendekati a, akar dari fx akar n sama dengan limit x mendekati a fx dikali n kurang dari 0 pangkat n. Contoh, limit x mendekati 2 akar 2x plus 1 pangkat 2 sama dengan limit x mendekati 2 dikali 2x dikali 2x plus 1 pangkat 2 sama dengan akar 2 dikali 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan 4
sama dengan akar 4 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 sama dengan 5. Oke, ini ada yang ke-7. Jika ada akar, maka dia limit itu bisa kita akarkan ya. Misal limit x menuju a dari akar n dari fx akan sama dengan akar dari n limit x menuju a dari fx. Ini syaratnya ya. Syaratnya itu nilai n-nya itu harus besar sama dari 2. Kalau akar itu dia, kalau 0 dia nggak mungkin ya. Kalau dia 1 nggak pakai akar dia. Jadi harus besar sama dari 2. 2. Kalau dia tidak ditulis seperti ini artinya dia 2 ya kalau untuk akar di sini. Contohnya ini ada limit x menuju a dari akar ini. Maka kita bisa kita ubah dia menjadi limit akar ya, akar dari fungsi itu. Kalau tadi dia di dalam, sekarang kita masukkan semuanya ke dalam. Jadi akar dari limit x menuju 2, 2x tambah 1 dikuadratkan. Kita substitusikan nilai 2-nya. 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 itu ada nilainya itu 4, tambah 1 yaitu 5. 5 dikuadratkan hasilnya 25. Akar 25, 5. Contoh kedua juga, ini contohnya. Kita masukkan limitnya ke dalam akar. Setelah itu ini kita selesaikan. X kuadrat kurang 4 itu sama dengan x kurang 2 kali x tambah 2 ya. Jadi x kurang 2 bagi x kurang 2 habis. Tinggal 1 per x tambah 2. Setelah itu ini masih ada limit seharusnya di sini. Tulis. Kalau selagi kita belum memasukkan nilai limitnya, maka kita harus tetap mengikutkan tulisan limit x menuju 3 di sini harus ditulis. Kalau kita udah ganti nilai x-nya baru tidak lagi ditulis. 1 dibagi nilai x-nya itu 3 tambah 2. Akar 1/5. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau cukup paham berarti ingat ya, tadi ada kaidahnya itu. Oke, masih ada ya nanti terakhir. Kaidah yang ke-8. Dua buah fungsi yang serupa mempunyai limit yang sama jika fx sama dengan gx. Untuk semua nilai x tidak sama dengan a dan limit fx, x mendekati a sama dengan l. Maka limit gx, x mendekati a sama dengan l. Oke, yang ke-8 ini jika nilai x-nya tidak sama dengan a, maka fungsi, misalnya dikasih fungsi ya gx, terus nilai a-nya, x-nya itu tidak sama dengan x-nya itu tidak sama dengan a, maka nilainya itu akan sama dengan l. Berarti kita ingat lagi ya kaidah-kaidahnya itu ada tadi, kalau nilainya konstanta tidak pakai x maka nilainya konstanta ya. Kalau dijumlahkan dia bisa dipisahkan, kalau dikurangkan dia bisa dipisahkan jadi kurang. Kalau dia dikali bisa dipisah jadi limit yang dikalikan. Kalau dia dibagi bisa dipisah dengan limit yang dibagi. Kalau dia dipangkatkan maka dia bisa dipangkatkan semuanya nilai limit. Kalau dia diakarkan maka dia diakarkan semuanya ya. Oke, masih ingat dari yang semua itu ya? Oke, ada pertanyaan untuk kaidah-kaidah? Oke, kalau tidak kita lanjutkan kontinuitas. Kontinuitas dan diskontinuitas. Suatu fungsi fx dikatakan kontinu di x mendekati a apabila dipenuhi syarat-syarat berikut. Fa terdefinisi atau fa ada. Limit x mendekati a, fx ada. Limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Jika satu atau lebih syarat di atas tidak dipenuhi, maka fx tidak kontinu di x mendekati a. Atau bisa disebut fx discontinue di x sama dengan a. Oke, jadi suatu fungsi itu dikatakan kontinu jika dia fa-nya itu harus fa-nya ada ya. Yang kedua itu limitnya itu ada, nilai limitnya itu ada. Yang ketiga itu adalah nilai limitnya itu fx sama dengan fa.
limit dari fx itu sama dengan fa. Diskontinuitas titik lowong. Suatu fungsi fx disebut diskontinuitas titik lowong pada x mendekati a jika limit fx ada, tetapi fa tidak ada atau tidak terdefinisikan. Contoh, pada titik x sama dengan 2, dalam kurung y sama dengan 5 dari fungsi fx, 2x pangkat 2 dikurang 3x min 2 per x min 2, f2 tidak ada atau tidak terdefinisikan, sehingga fungsi itu diskontinu pada titik tersebut. Kasus ini dinamakan diskontinuitas titik lowong. Jadi diskontinuitas titik lowong itu x sama dengan a, fa-nya ada tetapi fa tidak ada. Ini contohnya ya. Pada titik x sama dengan 2, kalau x-nya sama dengan 2, maka dia 2 kurang 2 ya. Kan ini di bawahnya 2 kurang 2, 0. Kalau dia suatu apapun nilainya dibagi 0 itu hasilnya tidak terhingga ya. Maka F2-nya itu tidak ada atau tidak terhingga. Sedangkan nilai Fx-nya ada ya, seperti kita ketahui di sini. Maka nilai Fx-nya tidak sama dengan nilai FA-nya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini dapat disebut dengan diskontinuitas titik lowong. Diskontinuitas tak terhingga. Suatu fungsi fx adalah diskontinuitas tak terhingga pada x sama dengan a jika fx menjadi tak terhingga positif atau negatif untuk x mendekati a. Jadi, fa tidak dapat ditentukan dan fx untuk x mendekati a tidak mempunyai limit. Contoh, fungsi fx sama dengan 1 per x dikurangi 3 pangkat 2. Diskontinuitas tak terhingga pada x mendekati a, karena untuk x mendekati 3 berakibat fx tak terhingga dan f3 tidak dapat ditentukan. Meskipun demikian, untuk semua nilai x selain x sama dengan 3, fungsi fx kontinu. Jadi dia kalau di sini nilai x-nya 3 ya, 3 kurang 3 kan 0 ya. 0 kuadrat hasilnya adalah 0. 1 dibagi 0 hasilnya tidak terhingga. Maka ini kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini lah ya. Ini di saat nilainya 3 dia terputus ya, tapi kalau selain dari 3 dia terus ya, berkelanjutan dia. Nah, di sebelah kanannya juga untuk negatif positifnya ada, tapi untuk nilai 3-nya dia tidak ada dia. Maka dia tidak kontinu. Kalau kontinu itu harusnya dia berlanjut terus ya, tanpa terputus. Diskontinuitas terhingga. Suatu fungsi adalah diskontinuitas terhingga pada x sama dengan 3 jika fx nilainya mendadak berubah pada saat x mendekati a. Di sini, fx tidak mempunyai limit untuk x mendekati a. Contoh, fungsi fx 2 per 1 plus 2 pangkat 1 per 2 adalah diskontinuitas terhingga pada x sama dengan 0. Karena fx tidak dapat ditentukan limitnya dan pada saat x mendekati 0, nilainya mendadak berubah. Akan tetapi, untuk nilai-nilai selain x sama dengan 0, fungsi tersebut kontinu. Oke, kita lihat di sini. Discontinuous terus terhingga ya. Jadi kalau nilainya di sini, nilai fx-nya tidak mempunyai nilai limitnya, maka dia terhingga ya. Diskontinuitas terhingga dia. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, lihat contoh-contoh soal biar lebih paham. Contoh soal, tentukan apakah fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 per x kurang 1 kontinu di x sama dengan 1. Yang pertama, kita masukkan f1 sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 1 per 1 dikurang 1 sama dengan 0 per 0. Tidak ada atau diskontinuitas. B. Limit x mendekati 1, x pangkat 2 dikurang 1 per
X dikurang 1 sama dengan limit X mendekati 1 X plus 1 dikali X min 1 per X kurang 1. Limit X mendekati 1 dikali X plus 1 sama dengan 2. Atau kontinuitas. Limit X mendekati 1, X pangkat 2 dikurang 1 per X min 1 tidak sama dengan F1. Atau bisa disebut diskontinuitas. Karena syaratnya tidak dipenuhi, maka Fx discontinue di X sama dengan 1. Tadi kita lihat ya, syarat dari limit itu continue harus FA-nya ada ya, yang pertama. FA-nya harus ada. Sekarang kita lihat. Di sini X sama dengan 1, berarti A-nya 1 ya. Kita saat substitusi nilai X-nya dengan 1 kuadrat kurang 1 dibagi 1 kurang 1 kurang 1, 0 ya. Maka apapun yang dibagi 0 hasilnya tidak terhingga ya. Maka dia tidak ada. Berarti syarat 1 udah tidak terpenuhi, berarti dia tidak continue berarti. Untuk yang syarat kedua, ini agar kita lebih paham aja. Kalau syarat keduanya itu, di sini kita harus mencari nilai Fx. Kalau kita mencari nilai Fx, X kuadrat kurang 1 itu X tambah 1 kali X kurang 1 ya. Setelah itu kita bagi X kurang 1 dengan X kurang 1, sisa X tambah 1. Kita substitusi nilai X-nya dengan 1 tambah 1 yaitu 2. Berarti nilai Fx-nya 2. Yang ketiga itu Fx harus sama dengan FA. Kita lihat. Yang pertama tidak ada, yang kedua nilainya 2. Maka yang syarat ketiga tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi ya. Jadi kalau di syarat pertama, kedua, ketiga terpenuhi, baru dia dikatakan continue. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham cara menentukannya? Dia continue atau tidak? Ingat ya, nilai FA-nya harus ada. Terus nilai Fx-nya. Yang ketiga itu nilai Fx sama dengan nilai FA. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Kalau tidak, kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Tentukan apakah fungsi berikut continue di X sama dengan 2 bila Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 per X dikurang 2 untuk X tidak sama 2, tidak sama dengan 2, dan Fx sama dengan 3 untuk X sama dengan 2. Yang pertama, F2 sama dengan 3. Yang kedua, limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 per X dikurang 2 sama dengan limit X mendekati 2, X kurang 2 dikali X plus 1 per X dikurang 2 sama dengan limit X mendekati 2, X plus 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Yang ketiga, limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 per X min 2 sama dengan F2. Soal yang nomor 3, tentukan apakah fungsi Fx sama dengan X plus 1 per X pangkat 2 dikurang X dikurang 6, continue di setiap titik Fx sama dengan X plus 1 per X pangkat 2 dikurang X dikurang 6, sama dengan X plus 1 dikurang X plus 3 dikali X plus 2. Nampak bahwa F3 dan F-2 tidak ada. Jadi, Fx discontinue di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Oke, kita lihat di sini ya. Ada dua contoh lagi di sini. Kita disuruh menentukan dia itu continue atau tidak ya. Oke, atau continue atau tidak, atau continue atau discontinue bahasa lainnya. Oke, kita lihat di sini ada Fx. Dia itu untuk yang pertama FA-nya harus ada ya. Terus dikasih oleh soal Fx sama dengan 3 untuk X sama dengan 2. Berarti F2-nya sama dengan, saat kita ganti nilai X-nya 2, dia nilainya 3 karena tidak ada nilai X di sini ya.
Dia ada berarti. Yang kedua, kita cari nilai fx-nya. Kita faktorkan nilai x kuadrat kurang x kurang 2-nya. Setelah itu kita bagi dengan penyebutnya. Setelah itu kita substitusikan nilai 2 ke dalam persamaan. 2 tambah 1 hasilnya 3. 3. Oke, yang ketiga, nilai dari FA-nya itu sama dengan fx-nya ya. FA-nya itu nilainya 3. Sedangkan nilai fx-nya itu juga 3. Maka dia fungsinya itu discontinue. Syarat pertama terpenuhi ada, syarat kedua ada, nilainya 3, syarat ketiga nilai FA-nya sama dengan nilai fx-nya. Sedangkan contoh yang ketiga ini kita dikasih juga soal yaitu nilai fx di sini ya. Dia dikasih kita persamaan ini x tambah 1 ini kuadrat, x kuadrat kurang x kurang 6. Continue di fx katanya. Kita lihat bahwa di sini setelah kita faktorkan, maka nilai di sini kalau x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 2, min 2. Karena kalau salah satu misalnya di sini 3 kurang 3 0 ya. 0 kali apapun hasilnya 0, bilangan dibagi 0 hasilnya tidak terhingga ya. Kalau dia min 2 juga sama. Min 2 tambah 2 0. 0 kali bilangan hasilnya 0, apapun bilangannya dibagi 0 hasilnya juga tidak terhingga. Maka dia di sini juga dia adalah discontinue ya, atau tidak continue dia. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Jadi syarat untuk menentukan dia continue itu harus nilai FA-nya ada. Yang kedua kita cari nilai fx-nya. Yang ketiga nilai FA-nya itu sama dengan FA-nya harus sama dengan fx. Jadi kalau salah satu saja tidak terpenuhi maka dia discontinue. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Yang C ini Pak, di mana dia, kenapa dia dapat 2 kan x2 negatif x negatif 2. Yang mana yang ini? Nomor 2 ini? Yang C limit. Yang C-nya? Iya. Ini hanya menuliskan saja. Kan ini syaratnya adalah syaratnya adalah fx sama dengan fa. Kalau kita ganti nih apa nilai fx-nya? Nilai fx-nya ini ya. Limit dari ini. Berarti nilai limit dari ini harus sama dengan fa. Fa itu adalah f2. Kalau kita ganti nilainya kan udah kita hitung nih. Yang B3, yang sebelah kanan nilainya 3 juga. Berarti 3 sama dengan 3. Maka dia terpenuhi. Paham? Iya, Pak. Ini kata kuncinya ya. Fx sama dengan fa. Kalau kita ganti nilai limitnya, ini nilai limitnya. Kalau kita lihat kenapa dia sama, karena nilai hitungnya itu 3 sama dengan 3. Oke, ada pertanyaan lagi? Gambar grafiknya bagaimana, Pak? Oke, gambar grafiknya. Kalau kita mau menggambar grafik, masih ingat bagaimana cara menggambar grafik? Kita harus masukkan nilai X dan Y. Nilai X dan Y-nya ya, masukkan satu-satu. Berapa nilai X-nya? X-nya 1, berapa nilai Y-nya? X-nya 2, berapa nilai Y-nya? X-nya 0, berapa nilai Y-nya? X-nya min 1, berapa nilai Y-nya? X-nya 2, berapa min 2, berapa nilai Y-nya, dan seterusnya ya. Setelah kita dapat nilainya, maka kita gambarkan. Setelah itu akan kita dapat, dia itu akan continue. Ini katakan ini X-nya sama dengan 2 ya. Nah, dia di sini juga ada nilainya ya, menyentuh dia. Nah, seperti itulah kalau kita masukkan nilainya seterusnya. Jadi, dia itu continue ya, terlihat dia continue nih, tidak terputus, tapi dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 2. Oke, paham? Kalau dia, kan dia bersambung tuh. Tapi dia tidak boleh sama dengan 2 saja syaratnya. Karena dia kalau sama dengan 2, nilai fungsinya itu tidak terhingga ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke turunan lagi ya.
Untuk selanjutnya diteruskan sama Mbak Wafi, Pak. Iya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sofi, yaitu tentang turunan pertama fungsi. Turunan dapat diartikan sebagai perubahan nilai fungsi yang ditimbulkan dan perubahan kecil pada variabel bebas. Dalam ilmu ekonomi, konsep ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada besaran-besaran ekonomi, seperti harga berbagai macam barang, pendapatan seseorang, tingkat bunga, dan lain-lain. Oleh karena itu, karena variabel-variabel ekonomi tersebut dapat berubah setiap saat, maka konsep turunan suatu fungsi banyak diterapkan terutama untuk menjelaskan tingkat perubahan suatu fungsi. Oke, jadi kita belajar turunan. Turunan itu artinya adalah perubahan fungsi ya. Bagaimana bentuknya kita lihat nanti. Di sini ada notasi-notasinya. Ada beberapa notasi yang sering populer di matematika, yaitu notasi Newton. Notasi Newton yaitu Y aksen adalah notasi untuk turunan pertama. Y pangkat N adalah notasi untuk turunan kedua. Fn adalah notasi untuk turunan ke N. Yang kedua yaitu notasi Leibniz, yaitu biasa disebut dy dx atau dy per dx, adalah notasi untuk turunan pertama. dy pangkat 2 per dx pangkat 2 adalah notasi untuk turunan kedua. G pangkat N y per dx pangkat N adalah notasi untuk turunan N. Oke, ini ya lambang dari turunan itu bisa dy per dx, bisa ini untuk turunan kedua pakai 2 ya. Kalau dia turunan ketiga berarti pangkat 3 ya. Kalau dia turunan ke n itu keberapa gitu, jadi dia pakai n, ini pangkat ya, pangkat n. Atau bisa ditulis dengan y pangkat min 1 ya, atau y pangkat min n, atau fungsi kn. Langkah-langkah mencari turunan pertama dari fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang akan dicari turunannya rumusnya y sama dengan fx. Yang kedua sisi tanda sama dengan diberi tambahan nilai x dan y, sehingga diperoleh y plus delta y sama dengan fx plus delta x. Yang ketiga, variabelnya diganti dengan fx dan dipindah ke sisi kanan, menjadi delta y sama dengan fx plus delta x min fx. Yang keempat, kedua sisi dibagi oleh menjadi delta x menjadi delta y per delta x sama dengan fx plus delta x min fx per delta x. Yang kelima, turunan pertama diperoleh dengan mengambil limitnya, yaitu dy per dx sama dengan limit limit delta x menuju 0 untuk delta y per delta x sama dengan limit delta x menuju 0 dari fx plus delta x min fx per delta x. Oke, jadi kita kalau mencari turunan ya, kalau kita mencari turunan itu ada 2 caranya ya. Ada 2 cara. Cara pertama itu kita menggunakan definisi. Apa cara menggunakan definisi ini ya? Ini untuk mencari turunan pertama. Definisi turunan dari dy dx itu kita menggunakan definisi limit ya. Nilai limit dari delta x menuju 0 itu akan sama dengan dari fx tambah delta x kurang fx dibagi delta x. Itu untuk cara pertama. Cara kedua kita menggunakan namanya kaidah ya. Kaidah turunan. Bagaimana kaidah-kaidahnya nanti akan dijelaskan ya sama Wafiatul. Oke, untuk definisi ini kita lihat contohnya. Ini kaidahnya ya, bisa kita menggunakan kaidah
Coba dijelaskan dulu kaidahnya. Kaidah penurunan fungsi. Yang pertama, turunan dari suatu konstanta adalah sama dengan 0. Jika Y sama dengan K, maka Y aksen sama dengan 0. Contohnya, Y sama dengan 8, maka dx atau Y, nilai Y sama dengan 0. Contoh lainnya, Y sama dengan log 10, maka dx sama dengan 0. Yang kedua, turunan dari suatu variabel berpangkat n. Jika Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen sama dengan N kali X pangkat N min 1. Contohnya, Y min X pangkat 3. Berarti nilai turunannya atau Y aksen sama dengan 3 kali X pangkat 3 min 1 sama dengan 3X kuadrat. Oke, di sini lambangnya tadi bisa dy dx, bisa y absen ya, atau bukan satu ya, y absen. Seperti petik satu dia. Oke, sebelum kita masuk ke kaidah ini ya, kita masuk dulu ke definisi. Ada karena nggak ada contohnya dibuatkan dalam bentuk mencari definisi. Kita lihat di modulnya halaman 7.23. Oke, di 7.23 itu lihat yang contoh Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2 ya. Oke, kalau kita menggunakan definisi limit, ini definisinya ini ya, maka kita harus mengganti dia menjadi tambah delta X ini ya. Setelah itu kita ganti, berarti setiap yang ada X-nya diganti menjadi X ya, kan dia di sini ya, X tambah delta X, berarti semua yang ada X-nya diganti X tambah delta X pertama. Berarti kita buat X tambah delta X dikuadratkan. Kan X kuadrat tambah 3 kali X tambah delta X tambah 2 ya. Ini untuk yang Fx tambah delta X. Untuk yang ini, kalau yang fx saja dia tetap ya, karena dia ini tetap, berarti fx tambah delta x dikurang fx, fx nya ini berarti dikurang x kuadrat tambah 3x tambah 2 nya tetap ya, dikurang. Setelah itu dibagi delta x ya. Ini menggunakan definisi. Setelah itu kita cari ya. Kita kalikan dia. Kalau X tambah delta X dikuadratkan berarti X kuadrat tambah 2X delta X. Bentar ya, kita cari tempat. Kita tambah tempatnya dulu. Oke. Oke, kita sampai slide. Oke. Oke, tadi sampai ke perkalian ya. Berarti X kuadrat tambah 2X delta X. Kan tadi kita lihat ya di sebelumnya itu X tambah delta X dikuadratkan berarti X tambah delta X kali X tambah delta X, berarti X kuadrat tambah X delta X tambah X delta X berarti tambah 2 delta X ya, tambah delta X kuadrat tambah
delta X Kuadrat. kuadrat ya. Oke, selesai yang pertama ditambah. Kan yang kedua itu tadi 3 kali X tambah delta X. Berarti 3 kali X, 3X ya. 3X. 3 kali delta X, 3 delta X. Berarti ditambah 3X tambah 3 delta X. Oke, kita lihat yang selanjutnya dikurang dalam kurung ya, berarti kurang X kuadrat kurang 3X kurang 2 ya, tandanya berubah semua dikalikan negatif. Nanti dikurang X kuadrat dikurang 3X kurang 2 dikurang 2 dibagi delta X ya. Pembagiannya tadi. Pembagiannya Pak, tadi itu yang delta X. di belakangnya 3 delta X itu bukannya plus 2 ada, Pak? Kita lihat ya. Iya, ada tambah 2 ya. Ditambah 2 di sini. Oke. Setelah itu kita sederhanakan ya, kita lihat yang bisa kita kurangkan dengan yang bisa kita melakukan penjumlahan ya. Kita lihat di sini X kuadrat dengan X kuadrat ya, habis ya. X kuadrat kurang X kuadrat habis. Setelah itu apa lagi yang bisa kita lakukan? 2x 3,3 3X dengan 3X 3X dengan 3X habis. Berarti yang tersisa lagi adalah 2X delta X tambah delta X kuadrat ditambah ini ada 3 delta X ya, ya. ditambah 3 delta X. Nah ini tadi 2 tambah ini tambah 2 ini kurang 2 habis juga ya, tinggal ini lagi ya dibagi delta X. Kalau kita mau bagi delta X maka kita bisa bentuk kurung ya di atas. Berarti delta X dalam kurung. Ini 2X ya. 2X kali delta X ini dia. Tambah delta X. Karena delta X kuadrat kali delta X kuadrat. Tambah. Di sini 3 ya. 3 ya. 3 kali delta X, 3 delta X. Dibagi delta X. Nah, ini habis. Tinggal ini lagi ya. Setelah ini tinggal bisa kita substitusikan nilai limit yang kita cari tadi. Limit delta X menuju 0 ya. Berarti kita ganti nilai delta X-nya dengan ini sama ya. Kita tinggal pindahkan ke sini. Oke, maka kita ganti nilai delta X-nya dengan 0. Maka sisanya lagi 2X tetap ya, karena dia sebagai konstanta. Tambah delta X-nya 0. Tambah 3. Berarti sama dengan 2X tambah 3. Oke, ini menggunakan definisi. Ada pertanyaan untuk menggunakan definisi ini? Kalau soalnya yang lebih gampang itu menggunakan kaidah ya. Tapi kalau soalnya disuruh tentukanlah dengan menggunakan definisi, maka kita gunakan yang ini ya. Kita lihat ini bentuknya yaitu limit. Ini kata kuncinya di sini ya. Kalau gunakan definisi, limit delta X menuju 0, fx tambah delta X kurang fx dibagi delta X. Jadi kita ganti setiap dalam fungsi yang ada X-nya dengan X tambah delta X untuk fx tambah delta X. Dikurang dengan nilai fx-nya tanpa diganti dibagi delta X. Kita lakukan penyederhanaan sampai kita peroleh nilai, kita ganti limitnya sampai dia tidak pakai per lagi gitu ya, tidak ada lagi penyebutnya. Oke, untuk yang kedua tadi caranya itu menggunakan kaidah ya. Oke, kalau kaidahnya kalau dia hanya konstanta saja maka nilainya sama dengan 0. Misalnya limit misalnya nilai Y sama dengan 8 misalnya, turunannya berapa? Y absennya itu sama dengan
0 ya. Kalau yang kedua ini, misalnya Y-nya sama dengan 8X, maka Y absennya sama dengan 8 ya. Jadi pangkatnya ini dikurangi 1. Kan kalau tidak ditulis ada 1 ya. Maka kalau 1 dikurang 1, 0. Apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka 8 kali 1, 8. Kalau di sini ada contoh lain misalnya, contohnya yaitu ini penyelesaiannya dengan ininya beda ya. Ini seharusnya Y sama dengan X pangkat 3. Turunan dari X ini sama dengan turunan dari X pangkat 3 berarti kita turunkan 3-nya ke depan. Jadinya 3 ya. Setelah itu X pangkatnya itu dikurang 1. 3 kurang 1. Berarti sisanya 2 ya. 3X pangkat 2. Paham sampai di sini untuk kaidah 1 dan 2? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Coba Pak. Yang ketiga, turunan dari perkalian bilangan konstan dan suatu fungsi adalah perkalian antara bilangan konstan tersebut dengan turunan pertama dari fungsi. Jika Y sama dengan K kali Fx, maka Y aksennya sama dengan K F aksen X. Contohnya, Y sama dengan 2X kali kan 3, maka Y aksennya 2, maaf Pak, itu dalam kurung 2 kali 3X kali 2 sama dengan 6X kali 2. Ini mungkin agak kurang pas ya. Iya Pak. Oke, jadi Y itu, ini contohnya Y sama dengan 2 kali X pangkat 3 pangkat ya. Oke, kalau kita cari turunan pertamanya, Y absen sama dengan 2. 2-nya tetap ya di sini. Oke, X pangkat 3 itu turunannya tadi seperti tadi, 3. X pangkatnya dikurangin 1 ya. Oke, setelah itu 2 kali 3, 6. X pangkat 2. Nih, kalau ini seperti 6 kali 2 ya, atau 6x2. Iya Pak. Oke, dia pangkat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau menggunakan kaidah lebih gampang ya. Oke, kalau tidak kita lihat contoh lain. Kaidah nomor 4, yaitu turunan dari hasil penjumlahan dua fungsi adalah penjumlahan dari turunan masing-masing fungsi tersebut. Jika Y sama dengan Fx plus minus, jadi bisa untuk plus atau minus Gx, maka Y aksennya F aksen X plus minus G aksen X. Contohnya, Y sama dengan 2X plus 3X kuadrat pangkat 2. Fx sama dengan 2x dan Gx sama dengan Gx pangkat 2. Y aksen sama dengan F aksen X plus G aksen X sama dengan 2 plus 3 kali 2x sama dengan 2x kali 6x. Kaidah nomor 5, turunan dari perkalian dua fungsi adalah sama dengan perkalian Ini berapa hasilnya seharusnya Wafiatul? Benar Pak. 12x. Iya 12x. 8x kan ditambah 3 kali 2 8x 6. 6. Penjumlahan 2 8. Iya, 8x. 8x semua salah ya, bukan 8x. 9. Oke, kita lihat ya. Kita cek bersama. Kan turunan 2x tambah 3x pangkat 2. Turunan 2x jadinya 2. Turunan 3x kuadrat berarti 3 kali x pangkat 2 jadinya turun jadi 2x ya. 2x pangkat 1 atau 2x. 3 kali 2 6x ya. Nah, ini 2-nya tetap tapi di sini bukan x ya. Ini adalah tambah.
plus Berarti hasilnya adalah 2 tambah 6x. Bukan 8x ya. Oh, nggak dijumlahin berarti, Pak? Tidak, kalau Iya, menjumlahkan dia kalau 2 tambah 6 baru kita bisa jumlahkan, atau 2x tambah 6x baru bisa. Ini udah berbeda, tidak bisa kita jumlahkan. Sampai di sini aja, selesai. Oke, ngerti? Ngerti, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. kaidah nomor 5 yaitu turunan dari perkalian dua fungsi adalah sama dengan perkalian antara fungsi pertama dengan turunan fungsi kedua ditambah dengan perkalian dua fungsi. Jika y sama dengan fx kali gx, maka y aksennya fx kali g aksen plus f aksen x kali gx. Contohnya, y sama dengan x pangkat 2 plus 2 kali x min 3. fx sama dengan fx-nya sama dengan x pangkat 2 plus 2 dan gx-nya x min 3. Maka turunannya yaitu y aksen sama dengan x pangkat 2 plus 2 kali 1 plus x min 3 kali 2x. Y aksen sama dengan x kuadrat plus 2 plus 2x pangkat 2 min 6x. Y aksen sama dengan 3x pangkat 2 min 6x plus 2. Oke, di sini kita lihat ya. Ada kaidahnya kalau dia dikalikan, maka dia akan kalau dia dikalikan, maka dia turunannya itu adalah fx kali x sama dengan fx kali turunan dari ini ditambah turunan fx dikali gx ya. Kalau contoh soalnya x kuadrat tambah 3 kali x kurang 3, kita menghitung turunannya, berarti fx-nya x tambah 2, gx-nya itu x kurang 3 ya. Berarti kalau kita menghitungnya fx-nya berapa? X kuadrat tambah 2. Terus turunan gx-nya itu adalah x kurang 3. Turunan dari gx yaitu turunan dari x kurang 3. X-nya diturunkan jadi 1 ya. Kalau 2x di sini turunannya yaitu 2 ya. Kalau dia x saja maka turunannya 1, maka di sini turunannya 1. Dikali turunan dari fx. Turunan dari fx apa? Turunan dari fx. X kuadrat tambah 2, turunannya itu 2x. Maka di sini 2x dikali gx. Gx-nya itu x kurang 3. Oke, setelah itu kita kalikan. X kuadrat tambah 2 kali 1 tetap ya. Setelah itu x kali 2x. 2x kuadrat kurang 3 min 3 kali 2x min 6x. Setelah itu kita lihat x kuadrat tambah 2x kuadrat jadi 3x kuadrat min 6x tetap tambah 2 tetap. Dapat hasilnya 3x kuadrat kurang 6x tambah 2. Paham sampai di sini? Oke, misalnya saya kasih contoh soal ya, coba dicari turunannya. 3x pangkat 3 dikurang 3x dikali 2x tambah 4. Cari turunannya. Kita selesaikan bersama ya. Oke, berapa nilai turunannya? Berapa nilai turunannya? Kita cari satu-satu ya, menggunakan kaidah ini. Kalau dia dikali, gunakan ini. Fx. Fx-nya berapa? Ini ya, tetap. Berarti 3. Kita dari sini ya.
3x pangkat 3 dikurang Kurang 3x. 3x 3x dikali turunan gx. Turunan gx 2x tambah 4 turunannya itu Plus Y. ini 4 ya. Oh, iya Pak. Oke, turunan 2x tambah 4 2 2 ya. Ditambah 4. turunan dari Enggak hitung, Pak. Kalau turunan. turunan dari fx dan x. 3x pangkat 3 kurang 3x turunannya. Turunannya ini ke depan ya, jadinya 3 kali 3 ya, 9x itu pangkat 9 x pangkat 2. Turunan dari ini kurang 3. 3. Oke, selesai ini ya. Terus dikali gx. Gx-nya itu nilainya 2x tambah 4 kali 2x tambah 4. Oke, paham ya? Setelah itu kita tinggal kalikan saja lagi. 3x pangkat 3 kali 2 6 x pangkat 3 min 3x kali 2 min 6 x tambah 9 kali 2 18 x pangkat 2 kali x, jadi x pangkat 3 9x kuadrat kali 4 tambah 36 x pangkat 2 min 3 kali 2x kurang 6x min 3 kali 4 kurang 12. Nah, ini kita tambahkan yang sama pangkatnya. Yang paling tinggi 3 ya. 6x pangkat 3 tambah 18x pangkat 3. Ini dengan ini. Berarti 24 x pangkat 3. Kita lihat yang pangkat 2, 36. Enggak ada temannya ya, berarti tambah 36 36x pangkat 2. x pangkat 2. Yang x saja, min 6x, di sini min 6x, jadinya min 12x dikurang 12. Oke, selesai ya. Ini jawabannya. Oke, ngerti cara menurunkan kalau dia dikalikan? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ini, Mbak, Ya. untuk yang turunan dari GX, ini yang konstanta berapapun nilainya selalu 0, Pak, kalau diturunkan. Kalau dia 2x konstanta, turunannya yaitu 0 ya. Oke, kasih contoh satu lagi ya yang menggunakan konstanta. Misalnya y-nya sama dengan 2x tambah 1 kali 3 misalnya. Turunnya berapa? Kalau kita ganti dia, berarti fx-nya tetap ya, 2x tambah 1 kali turunannya ini 3 yaitu 0 ditambah ditambah turunan dari fx. Turunan dari fx ini yaitu 2x tambah 1, turunannya itu 2 ya. Kali turunan dari gx yaitu enggak turunan, sorry. Gx-nya itu 3. Oke, ini dikalikan hasilnya 0 ya. Ditambah 2 kali 3 yaitu 6. Maka hasilnya itu 6. Nih ya, kita lihat hasilnya 6. Karena di sini dia tidak pakai x, sebenarnya ini bisa jadi konstanta ya. Kalau dia konstanta gimana caranya? Kita bisa samakan dia dulu. Berarti 3 kali ke dalam 2x kali 3x jadi 6x. 1 kali 3 tambah 3. Oke, turunan dari
yang dari ini turunannya itu 6x. 6. 6 ya. Maka dia sama dengan ini. Oke, paham? Kalau menggunakan kaidah terserah aja, pasti dia hasilnya sama kalau kita benar ya menggunakannya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kalau dia sekarang dibagi penyelesaiannya. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Silahkan. Kaidah nomor 6 yaitu turunan dari pembagian dua fungsi adalah sama dengan pengurangan antara perkalian fungsi penyebut dan turunan fungsi pembilang dengan perkalian fungsi pembilang dengan turunan fungsi penyebutnya dibagi dengan pangkat 2 dari penyebut. Jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan Fx dan V sama dengan Gx, maka Y sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X plus 7 per 2X pangkat 2 plus 3X plus 1. U sama dengan X pangkat 3 plus 2X plus 7. V sama dengan 2X pangkat 2 plus 3X plus 1. Dimana U aksennya yaitu 3X pangkat 2 plus 2 dan V aksennya 4X plus 3. Lalu dimasukkan ke rumus Y sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat atau V pangkat 2 sama dengan 3X pangkat 2 plus 2 kali 2X pangkat 2 plus 3X plus 1 min X pangkat 3 plus 2X plus 7 kali 4X plus 3 per 2X pangkat 2 plus 3X plus 1 pangkat 2 sama dengan 6X pangkat 4 plus 4X pangkat 2 plus 9X pangkat 3 plus 6X plus 3X pangkat 2 plus 2 min 4X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 8X pangkat 2 min 6X min 28X min 21 per 2X pangkat 2 plus 3X plus 1 pangkat 2. Hasil akhirnya 2X pangkat 4 plus 6X pangkat 3 min X pangkat 2 min 28X min 19 per 2X pangkat 2 plus 3X plus 1 pangkat 2. Itu ada lanjutannya, Pak. Oke, sebelum dilanjutkan yang ke-7 ya. Jadi kalau yang ke-6 ini kalau dia dibagi fungsinya, kalau kita mencari turunannya, kita gunakan seperti yang tadi. Lihat yang tadi untuk perkalian ya. Kalau perkalian dia gunakan tambah, kalau dia dibagi dikurang, terus ditambahnya dibagi dengan V kuadrat ya. Oke, kita lihat ini U. Ini nilai V-nya. Nah, ini nilai U, ini nilai V-nya. Kita lihat turunan dari U absen. X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat, 2X 2 ya. Jadi 3X kuadrat tambah 2. Turunan dari V yaitu 2X kuadrat jadi 4X. 3X jadi tambah 3. Terus setelah itu kita kalikan. Turunan dari U kali V. Turunan U-nya itu 3X tambah 2 kali nilai V-nya ini. Ini nilai V-nya. Ini nilai U absen, ini nilai V. Setelah itu kita kurang dengan nilai U. U-nya itu nilainya ini. Ini U dikali V absen, nilai V absennya yang ini. Ini nilai dari, ini kuadrat ya. Ini dari nilai V kuadrat. Oke, setelah itu kita selesaikan lagi ya perhitungannya. Kita kalikan, kita kuadratkan, lihat nih tandanya yang pangkatnya sama bisa dijumlahkan. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk pembaginya itu masih bisa dikalikan lagi nggak, Pak? Ya kan ini dikuadratkan. Berarti kalau dia kuadratkan berarti 2X kuadrat tambah 3X tambah 1 dikali 2X kuadrat tambah 3X tambah 1. Kita kalikan dia. Terus nanti kita setelah saya dapat hasilnya, kita lakukan penjumlahan, baru kita bagi dia. Oke, paham?
Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu kaidah nomor 7, yaitu turunan dari suatu fungsi yang berpangkat n adalah sama dengan hasil perkalian antara n dengan fungsi-fungsi tersebut dipangkatkan dengan n-1 dan dengan turunan fungsi. Jika y sama dengan u pangkat n, di mana u sama dengan fx, maka y aksennya n kali u pangkat n-1 kali u aksen. Contohnya, y sama dengan x pangkat 2 plus 1 pangkat 3. U-nya sama dengan x pangkat 2 plus 1 dan u aksennya 2x. Dan nilai n-nya sama dengan 3. Y aksen sama dengan n kali u pangkat n-1 kali u aksen. Kita substitusikan nilainya 3 kali x pangkat 2 plus 1 kali 2x. Itu bukan dikali 2, pangkat 2 kali. Dipangkat U aksennya 3x 2 plus 1 pangkat 2. ini pangkat 2 ya. Oh iya. Ini juga Iya, pangkat 2. Oke, kita lihat. Nih, kita lihat misalnya kalau ada perpangkatan seperti ini ya. Fungsinya berpangkat, terus dipangkatkan lagi. Bisa banyak cara yang kita lakukan ya. Misalnya kita kalikan dia x kuadrat tambah 1 kali x kuadrat tambah 1 kali x kuadrat tambah 1. Baru kita turunkan setelah itu ya. Dapat hasilnya. Atau bisa kita gunakan yang lebih simpel, yaitu dengan menurunkan yang ini dulu. Setelah itu baru kita kalikan nilai U-nya. Ini nilai U ya. U pangkat 3. Di dalam ini kita misalkan semuanya U. U pangkat 3. Turunannya akan menjadi 3 kali U-nya tetap. Dikali pangkat 3 jadinya 2 ya. Dikali dengan nilai turunan U-nya. Turunan U-nya yaitu x kuadrat tambah 1 jadinya. Turunannya jadi 2x ya. Oke, setelah itu ini kita lihat 3 kali 2x 6x ya, kali x kuadrat tambah 1 pangkat 2. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sampai di sini jawabannya ya. Paham? Ada pertanyaan? Jadi kita kalau ada perpangkatan kita turunkan dalam pangkatnya dulu, setelah itu baru kita turunkan, kalikan dengan itu, atau sebaliknya kita turunkan dulu terus kalikan tetap hasilnya, terus kita kali. Misal contoh lain, 3x pangkat 4 tambah 2x dipangkatkan 5 misalnya. Kita disuruh menghitung turunan ini. Maka kalau turunannya itu seharusnya adalah, kita turunkan ini dulu ya, berarti 5 di dalam kurungnya tetap. Ingat ya, dalam kurung tetap. Tambah 2x. Pangkatnya jadi 4 ya. Dikali, kita turunkan yang di dalam ini sekali. 4 kali 3, 12. X pangkat 3 tambah 2. Ini ya. Saya itu kita kalikan 5 ke belakang ini ya. Yang 5 ini kita kalikan ke sini. Karena dia kali ya. 5 kali 12x pangkat 3 jadinya 60 x pangkat 3 ditambah 2 kali 5 10 dikali ini tetap ya, 3x pangkat 4 tambah 2x plus 2x pangkat 4 dipangkatkan 4. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai di sini jawabannya ya. Paham? Masih kurang paham saya, Pak. Itu Yang mana yang belum 12x. paham?
12 Ini yang 12 3x 3 kuadratnya itu dari mana dia dapat lagi 3 kuadratnya? Oke, saya jelaskan lagi ya. Untuk kalau fungsinya seperti ini, pertama kita turunkan dulu yang ini 5. Ininya tetap, pangkatnya jadi 4. Ini turunannya ya. Setelah itu, karena dia di dalam ini bukan, kalau tadi kan 3x pangkat 5. Kalau sekarang dia udah banyak lagi fungsinya di dalam, maka kita harus turunkan lagi yang dalam kurung ini 1 kali ya. Jadi 3x pangkat 4 turunannya berapa? Yang bertanya siapa tadi? Haryati. Turunan dari 3x pangkat 4 berapa? 12x pangkat 3. 12x pangkat 12 3. 1 ya. Untuk turunan dari 2x 2. 2. Nah, ini dia ya. Kita turunkan yang dalam kurung ini sekali, dapat hasilnya ini. Setelah itu baru kita kalikan yang 5 dengan yang di belakang. Dapat hasilnya 60x pangkat 3 tambah 10. Yang ini ya tetap saja. Kenapa ini kita kalikan ke belakang? Karena di sini pangkatnya 1 ya. 5 ini kan pangkatnya juga 1, maka bisa kita kalikan dia. Kalau ini kan pangkatnya 4, nggak bisa kita kalikan dengan ini. Oke, paham? Ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kaidah nomor 8 yaitu E adalah bilangan alam yang besarnya kira-kira 2,718. Bilangan alam E ini juga dapat digunakan sebagai bilangan pokok suatu logaritma. Simbol log untuk logaritma menunjukkan bahwa bilangan pokok yang digunakan adalah 10. Sedangkan simbol ln untuk logaritma menggunakan bilangan pokok E. Jika Y sama dengan log U dan U sama dengan fx, maka Y aksennya U aksen per U log E. Contohnya, Y sama dengan log X pangkat 2 plus 5. Misalkan U-nya X pangkat 2 plus 5, maka U aksennya sama dengan 2X. Y sama dengan log E per X pangkat 2 plus 5 kalikan 2X. Y sama dengan 2X per X pangkat 2 plus 5 log E. Oke, kita lihat ya contoh ini. Jadi kalau dia menggunakan soalnya pakai log, bagaimana menyelesaikannya? Kita turunkan dibagi U kali log E. Kalau contohnya ini, maka Y absennya sama dengan turunan dari U itu yang di dalam saja. Turunannya X kuadrat tambah 5 yaitu 2X dibagi penyebutnya U-nya tetap ya, X kuadrat tambah X kuadrat tambah plus 5 5 dikali dengan log E. Udah selesai ya, segitu saja selesai. Oke, paham? Paham. Oke, kalau sudah kita lanjutkan yang ke-9. Kalau soalnya pakai ln lagi. Silakan. Selanjutnya kaidah nomor 9 yaitu jika Y sama dengan A pangkat U, itu pangkat Pak, maaf. Pangkat U di mana U sama dengan fx dan A adalah konstanta, maka Y aksen sama dengan A pangkat U kali ln A kali U aksen. Contohnya Y sama dengan 2 pangkat itu pangkat juga Pak, 2 pangkat X pangkat 3 min X pangkat 2. Misalkan U-nya X pangkat 3 min X pangkat 2 dan A-nya 2, maka U aksennya 3X pangkat 2 min 2X. Y aksennya A pangkat U kali ln A kali U aksen. Kita masukkan nilainya sama dengan 2 pangkat X pangkat 3 min X pangkat 2 kali ln 2 kali 3X pangkat 2 min 2X sama dengan 2 pangkat X pangkat 3 min X pangkat 2 kali
3x pangkat 2 min 2x kali ln A. Oke, ini kita lihat ya, contoh soalnya Y itu sama dengan 2 pangkat X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Jadi pangkatnya itu dalam bentuk fungsi lagi dia. Maka menyelesaikannya untuk turunannya itu sama dengan, kita gunakan yang ini ya, A pangkat U. Berarti kita tinggal salin ini. 2 kali X pangkat 3 kurang X pangkat 2. Oke, kita kali ln. Kita kali ln A. A-nya nilainya itu 2 ya, ln 2 dikali turunan dari U. Turunan dari X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 yaitu 3X kuadrat dikurang 2X. Nah, selesai ya. Min 2x. Sampai di sini. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, selesai ya. Seperti itu menyelesaikannya. Oke, ada lagi yang mau dipresentasikan? Yang mau presentasi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan semua? Itu di modul ada kecepatan gerak suatu benda, Pak. Oke, yang presentasi. Kenapa ini tidak ada? Oke, kalau kita menggunakan kecepatan gerak suatu benda itu bisa kita gunakan dengan definisi limit dan bisa kita gunakan dengan turunan juga ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat contohnya. Contoh yang 7.29 yang paling akhir ya. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen ditunjukkan oleh fungsi Q sama dengan 50 kurang 5P. Jumlah yang diminta oleh konsumen ditunjukkan oleh Q dan P menunjukkan tingkat harga. Jadi kalau kita dihitung seperti ini, kalau kita mencari nilai Q-nya kita turunkan saja ya. Nilai Q-nya itu 50 kurang 5P, turunannya itu min 5 ya. Kan yang 50 habis, kalau min 5P jadinya min 5 ya. Maka nilai Q-nya dapat min 5. Oke, seperti itu. Berarti itu sebagai nilai dari Q-nya. Jadi kita kalau menyelesaikan itu bisa kita menggunakan turunan ya. Kalau contoh yang di atas itu, misalnya jarak yang sudah ditempuh oleh kereta api dari stasiun ditunjukkan oleh persamaan J sama dengan 30W kuadrat tambah 3W, di mana J menunjukkan jarak yang ditempuh dalam kilometer dan W menunjukkan waktu yang diukur dalam jam. Berapakah jarak dari stasiun dan kecepatan setelah kereta api bergerak selama 2 jam misal. Seperti itu kita 30W kuadrat tambah 3W itu dari fungsi yang diberikan. Kalau turunannya maka 30W kuadrat turunannya itu 60W ya. 3W turunannya jadi 3. Karena di sini dikasih soalnya itu kereta api bergerak selama 2 jam, maka W-nya diganti 2. 60 kali 2 tambah 3 sama dengan 123. Itu contoh pengaplikasiannya dalam perhitungan kecepatan gerak suatu benda menggunakan turunan. Oke, paham yang bertanya dan yang lainnya juga? Oke. Sebelumnya absennya sudah ada yang tambahan yang hadir? Seriani? Tidak ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Ardi Juliansa?